Hai, saya Afu. Saya Anggoro. Salam Kopi Kopi Perspektif. Perspektif. Kali ini kita akan membahas apa, Prof? Tips merawat ikan gupi. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kalian sudah melihat videonya, kita sempat membahas tentang penyakit ikan gupi. Nah, daripada kita mencari penyakit kan lebih bagus kita namanya apa? Mencegah lebih bagus daripada Mengobati. iya, mencegah lebih bagus daripada membuat ikan gupi mati. Oh, gitu ya. Gitu ya. Ya. Sekarang kalau menurut Prof kira-kira apa aja tips gitu buat mencegah biar ikan gupinya nggak sakit? Jadi gini kok, ini menurut saya ya. Ya. Jadi merawat ikan gupi itu, kalau saya bagi menjadi dua faktor. Jadi ada dua faktor yang sangat penting yang harus dirawat sama teman-teman semuanya. Ya. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Eksternal adalah lingkungan dan pakan. Terus Internalnya secara keilmuan genetika. maksudnya dari ikan gupinya sendiri gitu. Ya, Dan- persilangannya gitu ya, gue ya. Oh iya. Ya, karena gini kok. Anggap seorang breeder itu sudah mahir merawat ikan gupi dari segi faktor yaitu tadi eksternal gitu ya, lingkungan dan pakan. Iya. Tapi semahir-mahirnya dia menguasai faktor eksternal, kalau faktor internalnya dia tidak bagus, ya lama-lama juga kualitas ikannya menurun. Ya mungkin maksudnya dari ikan itu maksudnya inbreeding gitu maksudnya. Ya. Ikan yang terlalu sering kawin sedara atau gimana gitu, Ya. itu membuat imun ikannya menurun, Ya. gitu, gampang sakit dan lain Gampang sakit sebagainya. dan lain sebagainya. Salah satunya ya seperti konten kita kemarin. Ya, Yang tentang betina ingin dimengerti itu juga salah satunya masuk faktor internal sebenarnya. Ya. Jangan sebut dia master kalau dia tidak bisa memilih betina yang tepat. itu tepat. Karena betina itu Ingin dimengerti. iya. Tadi ada faktor internal dan eksternal. Terus yang eksternal tadi lingkungan dan pakan. Lingkungan itu air. Kalau lingkungan dan pakan, terus maksud saya kalau perawatan itu termasuk di mana? Perawatan ya di keseluruhan. Kan seperti judulnya kan merawat kan, atau menjaga atau mencegah itu kan lebih bagus ya. Jadi merawat itu dalam hal apa aja gitu. Ya, kalau Termasuk dari pakannya. ya kalau dari pakan itu diusahakan ya pakannya tetap dijaga dalam kondisi yang fresh, baik gitu ya, tidak expired, tetap segar, pakan terbaik, steril gitu kan. Ya, Kan untuk seperti pakan kan kita pernah bahas juga, ada pakan hidup ya, pakan alami, terus ada pakan buatan dan lain sebagainya. Itu maksudnya kalau misalnya pakan alami kan kita harus tahu juga cara menghandle-nya ya. Ya. Kayak misalnya cacing sutra, Ya. bersihinnya gimana, terus dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya pun dia kasih pelet itu Ya, cara nyimpen peletnya bagaimana? cara pemberiannya juga Cara harus pemberiannya, diperhatikan ya. ya. Mungkin kalau ada yang ngasih sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari cuma sekali. Gimana Sesuai kesibukan masing-masing. Ya paling enggak minimal sebenarnya sehari 2 kali lah frekuensi pemberian pakannya. Ya saya sendiri juga sekarang ini sih sehari 2 kali untuk makan pelet ya, khusus full pelet
Tapi ya dibantu dengan kondisi akuariumnya juga ya. Kita misalnya tambah tanaman air kah, atau ada ikan pembersihnya kah, atau ada udang dan lain sebagainya, keong. Kalau misalnya kita frekuensinya juga harus teratur ya. Misalnya kalau 2 kali sehari ya terus-terusan 2 kali sehari. Bukannya hari ini sekali, besok 5 kali, terus Itu- libur nggak dikasih makan, puasa. Itu dari frekuensinya ya Go ya. Iya. Kalau dari jam pemberian, waktu pemberiannya, jamnya, apakah harus stabil? Misalnya kalau pagi Ya. jam 8, sore jam 3, harus Nah. ringnya seperti itu terus? Ya, kalau saya sih diusahakan ya. Misalnya kalau pagi antara jam 6 sampai jam 8 ya antara itu. Nanti kalau sore antara jam 2 sampai jam 4 ya. Paling meleset 1-2 jam masih nggak masalah ya, asal jangan yang satunya jam 2 terus nanti yang satunya jam 3. Kalau pemberian pakan di malam hari, bisa nggak buat ikan gupi? Sebenarnya sih bisa aja. Bisa ya? Tapi kalau saya sih karena malam kan gelap loh. Jadi harus membutuhkan lampu ya? Iya. Lagian kan ikan juga perlu bobok dia. Bangunkan aku saat aku peduli. Siapa tahu perlu tambahan makan malam supaya dia cepet besar gitu, memacu pertumbuhannya lebih cepat gitu. Untuk pakan alami mungkin ya, mereka bisa memberikannya setiap waktu kapan aja. Tapi kalau untuk pakan buatan atau pelet, kalau saya sih lebih bagus pagi dan sore 2 kali sudah lumayan lah. Kalau pakan yang bagus itu yang seperti apa menurut sampean? Pakan yang bagus kalau untuk ikan gupi menurut saya yang penting ikannya suka aja. Yang penting Pakan kan- apa aja bisa sih menurut saya. Ya. Saya udah pernah nyoba beberapa sih, mungkin dari yang bentuknya kayak flake gitu, yang bentuknya butiran, bentuknya pelet yang dihaluskan, artemia lain sebagainya. Pokoknya ya selagi ikan gupinya suka dan memang pertumbuhannya bagus ya gak masalah. Tapi jangan lupa Nah. harus sesuai budget teman-teman semuanya. Ya itu paling penting. Ya, jangan sampai demi ikan gupi bagus, Nah, pakannya digenjot pakai pakan mahal tapi ngutang. nah itu jangan sampai ikan gupinya makan enak, yang Iya. yang piaranya Makan kerupuk Makannya gitu. Indomie. Indomie sama kerupuk gitu ya. ya mending ikan gupinya makan apa adanya ya, Ya. pemiliknya juga bisa makan enak gitu loh. Lagian ikan gupinya menurut saya sih nggak terlalu pilih-pilih, yang penting kalau dia kasih makan bisa sampai tumbuh besar, beranak dan lain sebagainya sudah cukup. Jadi apalagi kalau misalnya ikan gupinya semakin banyak seperti ini ya, jadi kalau kita ngitung dari segi ekonomis ya harus itu juga. Yang penting jangan lupa prinsip ekonomi ya, Ko ya. Iya, betul. Pakai modal, keluarkan modal sekecil-kecilnya, seminimal mungkin untuk mendapatkan profit Untung yang untung sebesar-besarnya. sebesar-besarnya Ya, gitu. Ko. itu prinsip ekonomi. Tanya itu. gini tuh, mitosnya kan gini. Piara- Kalau pelihara ikan itu piara air gitu ya. Nah, Nah itu kalau menurut saya ya bener sih, tapi itu untuk level yang di sini gitu ya. Level yang di atasnya lagi harus merawat dari segi keilmuan genetika. nah, itu nanti kita bahas ya. Yang Bahas internal air dulu ya. Ah, Berikutnya yang agak sulit adalah yaitu Faktor tadi internal faktor internal dari segi keilmuan genetika ya. Jadi bagaimana memilih induk gitu Iya. ya. Bagaimana cara kita seleksi? Seleksi itu nanti hubungannya di situ nanti.